Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda, sahabat-sahabat majelis salam. Alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia di hari Ahad yang insya Allah penuh dengan keberkahan, menutup hari dengan kajian dan insya Allah mengawali hari juga dengan kebaikan. Gimana kabarnya ya Bunda, sahabat-sahabat semuanya senantiasa sehat walafiat ya. Semoga ayah Bunda dimanapun berada, baik yang dari barat ataupun yang dari timur, yang di tengah-tengah, senantiasa terus Allah berikan keberkahan dan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah Bunda, sahabat-sahabat majelis kalam, Alhamdulillah di malam hari ini, di hari Ahad ya, yang biasanya hari Selasa ataupun Jumat, Masya Allah ini weekend dan kita memanfaatkan waktu atau memaksimalkan waktu dengan menuntut ilmu. Semoga ini menjadi amal jariah bagi keluarga kita dan juga bagi pemateri nantinya. Insya Allah akan diisi oleh Ustadz Anggit atau Mas Anggit Triantoro. Beliau adalah trainer PP Institute dan juga pengisi majelis taklim, baik itu di sekolah, kemudian kajian ibu-ibu, ataupun di perusahaan. Silakan ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya bagi yang ingin mengundang beliau untuk mengisi kajian offline maupun offline bisa menghubungi admin. Hai Bunda, sahabat-sahabat semuanya, Alhamdulillah majelis kalam ini disupport oleh Miracle Gold ya dan juga Silver dan Alhamdulillah di bawah naungan PPH di situ. Gimana nih Ayah Bunda yang sudah hadir dari mana aja? Boleh disapa-sapa di kolom komentar. Ada dari Kendal, kemudian dari Tanjung Pinang, Jogja, Masya Allah. Bandung hadir ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, dari mana lagi Bunda? Alhamdulillah Bandung ya, Kendal, Bu Yanti, Bunda Elsa, Barakallah. Yang belum share-share, silakan untuk share-share dulu ya. Kita bantu untuk menyebarkan menyebar luaskan dakwah dengan cara kita men-share kajian ini kepada grup yang kita punya, kepada status WA, kepada Instagram ya, yang punya Instagram ataupun yang punya Facebook silahkan di-share. Alhamdulillah ini juga sudah share. Semoga sedikitnya ada satu orang yang kita ajak, semoga menjadi amal jariah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah share, terima kasih ya. Bogor sudah share, Bogor, Masya Allah. Cikampek juga, Alhamdulillah ya. Bunda Tentri, Barakallah. Terima kasih yang sudah share, Barakallah ya Bunda. Mari kita sama-sama sapa ya guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Masih lanjut. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Masya Allah. Irgi. Alhamdulillah. Masya Bagaimana Allah. kabarnya, Gurunda? Alhamdulillah Ustadz, semakin baik, insya Allah semakin sehat, semakin semangat, semakin bahagia insya Allah ya. Begitupun mudah-mudahan ayah bunda, kawan-kawan semua, majelis kajian malam ya. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mas Hasan Anggit ya, insya Allah malam hari ini adalah spesial ya karena momentumnya itu adalah Isra Miraj, Masya Allah. Ini kebetulan ya, Bismillah dengan izin Allah malam hari ini kita akan membahas pelajaran Tauhid dari Isra Miraj, tiga hikmah ruhiyah menata hati dan kehidupan. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas, Hasan? Iya baik Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim, ayah bunda, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Ya malam hari ini kita akan membahas sebuah tema ya, ini dalam rangka kita memperingati peristiwa Isra Miraj ya bagi Nabi Muhammad SAW. Tentu eh, peristiwa ini adalah salah satu momentum kita sih sebenarnya ya. Momentum di tengah mungkin tantangan zaman ya, di tengah masalah-masalah yang sekarang sedang kita hadapi gitu ya. Jalan yang mungkin nggak kelihatan, doa yang mungkin seakan tidak wujud pengabulannya gitu ya, atau masalah-masalah hidup lainnya yang seringkali kadang membuat kita semakin jauh gitu ya, bahkan
Terkadang kita putus asa dari rahmat Allah gitu ya. Maka momentum Isra Mi'raj ini hadir harusnya membuat kita semakin yakin ya, tauhid kita semakin mantap ya, iman kita semakin menghujam. Kenapa? Karena tidak ada masalah yang besar, tapi yang ada hanyalah Allah yang maha besar. Seringkali kita ngerasa masalah kita besar karena kita fokusnya ke masalahnya, bukan kepada yang memberi kita masalah. Maka bagaimana cara kita agar kita bisa ya memandang masalah ya, memandang kehidupan, memandang setiap episode kehidupan ini bukan dengan cara pandang bumi, tapi dengan cara pandang langit. Bagaimana itu? Kita akan sama-sama belajar malam hari ini. So, stay tune sampai akhir. Kalau bisa juga ajak ya sebanyak mungkin orang ke grup gitu ya, ke saudara, kerabat. Mudah-mudahan jadi inspirasi malam hari ini dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, mengubah dan menggugah kehidupan. Itu mungkin Insya Allah, Ustadz Tirgi. tabarakallah. Terima kasih Gurunda. Baik, Alhamdulillah, Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, Ustaz Anggit sudah siap untuk membersamai kita pada malam hari ini. Namun, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau, ya silahkan di-share kembali kepada keluarga, saudara, teman-teman, orang yang kita cintai dan sayangi. Semoga menjadi amal jariah dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama buka dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Gurunda kami persilahkan. Tafadhol. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Tirgi, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kawan-kawan semua yang insya Allah dirahmati Allah. Izin saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Duhai Allah, Kau yang maha menatap pertemuan kami malam hari ini ya Rabb. Kau yang maha tahu segala isi hati kami ya Allah. Kau yang maha mendengar setiap doa-doa kami ya Allah. Kau yang maha menyaksikan pertemuan kami malam hari ini ya Rabb. Ya Allah, jadikan pertemuan kami malam hari ini menjadi pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah. Menjadi pertemuan yang Kau berkahi ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', ilmu yang bisa membuat kami semakin dekat, ilmu yang bisa membuat kami semakin taat, ilmu yang bisa membuat kami semakin yakin hanya kepadamu ya Rabbana. Doa ya Allah, jadikan pertemuan kami malam hari ini juga ya Allah, menjadi wasilah. Kau ampuni semua salah-salah kami. Kau maafkan semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, yang lagi sakit ya Allah, maka berikanlah kesehatan. Yang sedang sulit ya Allah, maka mudahkan. Yang lagi sempit, maka lapangkan ya Allah. Yang sedang terhimpit, maka ya Allah, bukakan jalan keluar. Yang sedang gelap, maka terangi hidupnya dengan cahaya tauhid, cahaya ma'rifahmu ya Allah.
yang sedang kepingin ya Allah bisa sujud di Baitullahmu ya Allah mudahkan untuk bisa sujud di Baitullahmu ya Allah untuk menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji ya Allah bersama orang-orang yang disayang ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar ayah bunda, bapak ibu, kawan-kawan semua, ya jamaah kalam ya, kajian malam. Piye kabare malam hari ini? Sehat semua? Sehat ya. Mudah-mudahan semua karena sehat walafiat. Ya, bahagia, sejahtera lahir batinnya, bahagia di akhiratnya. Dari mana aja yang sudah hadir malam hari ini, boleh di-share di kolom chat ya, biar bisa saling sapa-sapa dulu nih malam hari ini. Ya, dari Bandung, Masya Allah, ada Bunda Yanti. Kendal, Jateng, Cikampek, ya, Denpasar, ya, Ustadz Ilgi Malang, Masya Allah. Ada Bunda Fauzan, Medan, Alhamdulillah. Ya, saling saling mendoakan ya, Ibu Bunda ya. Apalagi kan, ya sekarang ini memang, apalagi seharian ini ya, hampir di beberapa daerah itu diguyur hujan, gitu ya. Dan di antara waktu mustajab itu, yang Rasulullah katakan, watah talmator, ya. Ketika turun hujan, maka jangan sibuk ngeluh, ya. Jangan sibuk nyalahin hujan. Jemuran belum diangkat gitu ya. Kita sibuk marah-marah dan sebagainya. Jangan, jangan. Tapi kita sibuk banyakin doa, ya. Sambil kita doain saudara-saudara kita, ya. Di grup ya kalam gitu kan kita satu grup ya saling mendoakan. Ya, ada dokter dokter Hikmawati juga nih, Masya Allah. Dari Bantaeng Sulsel, ya sehat-sehat Bu Dokter, ya salam. Ya, untuk teman-teman semua juga yang ada di sana. Dokter Aryani dan kawan-kawan. Masya Allah. Jakarta Barat, Bunda Siti. Ya, ya Alhamdulillah baru selesai hujan. Berkah. Tidak perlu menyiram pohon. Iya, ya Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ya, dan mungkin di beberapa daerah juga ada yang banjir ya. Mungkin ya. Saya juga di Bekasi. Ya, ada beberapa titik yang itu memang tergenang banjir. Ya, kita juga doakan semoga banjirnya cepat surut ya. Allah senantiasa melindungi kita, ya. Allah jauhkan kita dari bala dan musibah. Brebes, terang, Alhamdulillah. Ada Bunda Lis Tulungagung, ya Tulungagung. Oh ini Dokter Lis, ya Dokter Lis Tulungagung ya, Masya Allah, Bu Dokter. Alhamdulillah kemarin ketemu di mana tuh Kudus, ya, Masya Allah. Salam juga untuk eh, tim medis di sana juga. Oke, dan izin menyapa juga ayah bunda yang sudah open camp. Ada siapa aja? Ada Umi Amrin Kendal. Ya, Masya Allah, Umi sehat ya Umi ya. Ya masih cerah itu ya virtual backgroundnya masih cerah. Alhamdulillah ya, menunjukkan suasana hati yang selalu cerah ya Umi ya. Alhamdulillah. Ada Bunda Yanti juga nih, tapi nggak kelihatan ya mungkin sedang sholat atau lagi ada keperluan. Dan ayah bunda juga yang lainnya yang bisa open camp gitu ya. Monggo dipersilakan untuk open camp ya. Namun tidak dipaksa ya. Karena barangkali ada yang sedang ada uzur syar'i gitu ya. Ada yang sedang sakit ya, kita juga mendoakan ya, ada Bunda Siti Juleha juga nih sedang sakit lehernya, kita doakan semoga Allah berikan kesehatan, kesembuhan seperti sedia kala ya. Syafaqillah Bunda. Dan teman-teman semua, ayah bunda, tidak bisa saya sapa satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, ana uhibukum fillah, gitu ya.
Alhamdulillah juga ada Bunda Adibah nih ya, yang sudah open cam juga. Alhamdulillah. Oke, izin share screen. Mungkin ada Ustadz Khalid. Silakan di-share aja. Ya. Oke, ayah Bunda, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, ya malam hari ini kita akan belajar ya. Kita nggak pernah bosan untuk belajar, Bunda. Kita nggak pernah bosan untuk mengulang-ulang terus ya tentang pelajaran apa yang bisa kita dapatkan ya dari peristiwa Isra Miraj ya baginda Nabi Muhammad SAW ya. Setidaknya ada tiga hikmah ya, tiga hikmah ruhiyah yang insya Allah akan sama-sama kita bahas nanti ya di slide-slide berikutnya. Yang ketika kita bisa mengaplikasikan, kita bisa mengamalkan itu, kita bisa memahaminya dengan kerangka yang utuh, maka insya Allah itu bisa menata hati kita menjadi lebih baik dan juga insya Allah goalsnya juga akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik juga. Gitu ya. Next. Oke. Oke, next. Ayah Bunda, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Kalau kita ngomongin tentang peristiwa Isra Miraj, ya. Yang bisa di next, Ustadz. Oke, oke. Kalau kita ngomongin tentang peristiwa Isra Miraj, ya. Setiap tahun kita memperingatinya mungkin gitu ya. Setiap tahun kita memperingatinya, namun seringkali seakan tidak berbekas, ya. Seakan tidak mengubah hidup kita. Khususnya tidak mengubah pola pikir kita, mindset kita, tidak mengubah heart set kita, ya, cara pandang kita dalam memandang kehidupan dan cara pandang kita dalam memandang setiap kejadian, ya. Karena sejatinya peristiwa Isra Mi'raj itu bukan cuman perjalanan fisik aja, tapi yang paling penting adalah perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan hati agar kita bisa memandang hidup ini bukan cuma dengan cara pandang bumi, tapi dengan cara pandang langit. Itu ya, ayah bunda. Dan kalau kita ngomongin tentang peristiwa Isra Miraj, maka top of mind yang harusnya muncul di benak kita, yang harusnya kita ingat itu, setiap ngomongin tentang Isra Miraj, yang harus kita ingat adalah ini adalah kekuasaan Allah. Ya, kita sedang ngomongin tentang kekuasaan Allah. Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sebuah peristiwa agung, ya, peristiwa besar yang harusnya membuat kita semakin yakin kepada Allah. Gitu ya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ya. Anda ibunda bisa dibuka aja mushafnya atau kita lihat di slide-nya sudah ada ayatnya ya. Di Quran surat Al-Isra ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, kata Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Dari ayat ini Allah katakan apa ibunda? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya
ya yang bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan, Coach? Kapan, Ustadz? Diperjalankannya Lailan, Lailan pada malam hari, ya. Diperjalankannya kapan dan di mana dan kemana gitu, ya. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa. Itu yang kita sebut sebagai Isra. Tuh ya. Kemudian apa lagi? Nggak cuman Isra, tapi juga Mi'raj. Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW dari mana ke mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya, yang kita sama-sama tahu ketika Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad melewati 7 lapisan langit, ayah bunda. Yang dari setiap lapisan langit itu, baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya. Ya, di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu diangkatlah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian bertemu dengan Allah dan langsung mendapatkan oleh-oleh Mi'raj. Apa itu oleh-olehnya? Berupa perintah, perintah sholat ya. Nanti kita akan bahas ya di slide-slide berikutnya gitu ya. Jadi ya Bunda, ketika kita memahami ayat ini, maka seharusnya kita harus menyadari, kita harus sadar bahwa tidak ada yang paling besar dalam hidup kita kecuali kecuali Allah. Karena kalau kita mikir pakai logika akal manusia aja misalnya gitu ya. Kira-kira kalau kita mikirnya pakai otak kita nyambung apa enggak ya Bunda? Kira-kira dengan keterbatasan kita sebagai manusia nyambung nggak? Ya, nggak nyambung. Kalau kita mikirnya pakai akal kita, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Tapi kalau kita mikirnya ini adalah bagian dari kekuasaan Allah, bagian dari kebesaran Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah sekalipun. Ya, with Allah nothing impossible. Ya, dengan Allah mungkin. Ya, dari ayat ini aja harusnya itu sudah membuat tauhid kita semakin semakin bertambah keyakinannya. Di mana Ustadz? Harusnya kita meyakini tidak ada yang paling besar dalam hidup kita kecuali Allah. Tidak ada yang paling kuasa dalam hidup kita kecuali Allah. Tidak ada yang mengurus urusan hidup kita dengan pengurusan yang paling kecuali kecuali sudah diatur semuanya oleh Allah. Ya, harusnya orang-orang yang pegang pelajaran pertama ini aja, ayah bunda, harusnya udah membuat hatinya itu tenang, tenang, damai, relax, enjoy, ya. Dia bisa menjalani kehidupan ini dengan lapang dada. Dia bisa menjalani hidup ini dengan full senyum, ya, full power, full energi, full heart, ya, dengan hati yang tenang, damai, ya.
dia dibuat-buat, tapi memang aura itu, rasa itu muncul dari hati, keyakinan yang dalam kepada Allah gitu. Gitu ya. Orang-orang yang udah mantep tauhidnya itu ya Bunda, dia nggak lagi risau dengan dunia, ya. Dia nggak lagi gampang cemas, mengkhawatirkan apa-apa yang belum terjadi, ya. Kita kan kadang gitu ya. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Kita bekerja di sebuah perusahaan, kita mungkin pensiunnya 5 tahun lagi gitu ya. Tapi stresnya dicicil dari sekarang. Pak, kenapa Pak stres, Pak? Iya, Mas. Saya 5 tahun mau pensiun, Mas. Lah, pensiunnya masih lama, tapi stresnya udah dicicil dari sekarang, di DP dari sekarang. Itu gimana itu? Ya, seringkali, Bunda, Anda sadar apa nggak sadar, Anda pernah mengalami atau tidak, seringkali apa yang kita khawatirkan itu tidak kejadian. Betul apa enggak? Dan kalaupun kejadian, seringkali tidak separah apa yang kita bayangkan. Jadi orang-orang yang tauhidnya mantap itu dia rileks, tenang, ya. Dia nggak cemas, ya. Dia nggak menggerutu, dia nggak ngeluh, dia nggak mensedihkan masa lalu, ya. Dia nggak overthinking, ya. Dia mindful, gitu. Dia bisa enjoy menjalani kehidupan karena yakin semua sudah diatur sama Allah kok, ya. Semua kendali hidupku ada di tangan Allah kok. Tugasku hanya menjalaninya. Tugasku hanya menjalani setiap takdir yang telah Allah tetapkan dengan keadaan yang paling baik menurutnya. Ya, nggak rungsing dan sebagainya. Itu ya, Bunda ya. Oke, next. Itu pelajaran yang pertama ya udah membuat kita semakin yakin. Lalu apa, Coach, makna Isra dan Mi'raj itu ya? Kalau secara suku kata, secara lafaz gitu ya, Isra itu berasal dari lafaz sarro ya, Bunda ya. Artinya perjalanan, ya berjalan atau perjalanan di malam hari. Kalau secara makna, Isra itu bermakna perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ya di Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina atau Masjidil Aqsa ya pada malam hari dengan mengendarai buruk ya, sebuah kendaraan cepat kilat ya, lebih cepat daripada cahaya. Kemudian Mi'raj, apa itu Mi'raj? Mi'raj itu berasal dari lafaz aroja yang artinya naik menuju ke atas, Bunda. Ya, kalau secara makna, Mi'raj itu bermakna diangkatnya Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Aqsa ya untuk naik menuju ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha gitu ya. Jadi kalau misalnya digabungkan, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha pada malam hari dengan mengendarai kendaraan ya secepat kilat atau buruk ya. Buruk sendiri itu ada artinya adalah kilat ya. Jadi kecepatan lebih cepat daripada cahaya ya dengan izin Allah. Itu ya. Lalu next pertanyaannya, Ustaz, kenapa ya? Kok Allah menghadirkan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, menurut para mufassirin, ayah bunda, di antara makna gitu ya. Kenapa Allah menghadirkan peristiwa Isra Mi'raj ini? Di antaranya adalah peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Allah hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghiburan bagi Nabi, ya, sebagai penguat hati, ya, untuk membangkitkan semangat dakwah Nabi Muhammad SAW ketika itu.
Kenapa? Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, ayah bunda, ya, Rasulullah SAW di tahun itu kehilangan dua orang yang paling dicintai dan dua orang yang paling mencintai Nabi juga. Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat sayang kepada Nabi dan juga sangat menyayangi Nabi. Ya, Rasulullah SAW kehilangan istrinya, istri yang paling dicintai, ya Bunda Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra dan juga pamannya, ya Abu Thalib. Jadi Rasulullah SAW di tahun itu kehilangan dua orang yang paling dicintai, ya. Bahkan disebut sebagai tahun kesedihan ya atau Amul Huzni ketika itu. Ya, dua orang ini adalah sosok yang sangat mencintai Nabi. Ya, tidak ada yang paling mencintai Nabi kecuali Khadijah ketika itu. Tidak ada yang paling berkorban untuk Nabi kecuali Khadijah. Tidak ada yang paling sayang kepada Nabi kecuali Khadijah. Tidak ada yang paling besar pengorbanannya ketika itu kecuali Khadijah, ya Bunda, istri Nabi. Maka ketika itu, ketika kehilangan istrinya, Khadijah binti Khalid Al-Kubra, Rasulullah sangat sedih gitu ya. Kehilangan orang yang paling dicintai. Ya manusiawi ya Bunda. Secara manusiawi pasti kita akan merasakan sedih gitu ya. Kehilangan orang yang disayang. Mungkin pasangan, ya mungkin anak, ataupun mungkin orang tua. Ya, apalagi ini istri yang sangat disayangi oleh Rasulullah ketika itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga kehilangan paman, paman yang sangat dicintai, yang sangat sayang juga kepada Nabi. Ya, Rasul kehilangan pamannya Abu Thalib. Ya, kita sama-sama tahu Abu Thalib adalah paman yang paling ngebelain Rasulullah, yang paling juga mendukung, mensupport dakwahnya Rasulullah ketika itu, ayah bunda. Ya, kita sama-sama tahu bahwasanya Rasulullah itu ketika lahir, ayah bunda, sudah dalam keadaan yatim. Ya, dalam keadaan yatim. Rasulullah lahir ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya meninggal ketika Rasul dalam kandungan. Lalu ketika Rasul lahir, gak lama kemudian ibundanya juga meninggal. Ya, lalu ketika ditinggal oleh ibundanya, Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ya, dan ketika kakeknya sudah meninggal, lalu diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ya, dan sama-sama tahu di antara paman yang paling mencintai Rasul adalah Abu Thalib. Walaupun secara ekonomi Abu Thalib ini secara ekonomi tidak sebaik paman-paman Rasulullah yang lainnya. Bahkan Abu Thalib itu di antara paman yang mungkin secara materi gitu ya, mungkin paling miskin. Tapi walaupun paling miskin, tapi cintanya, sayangnya kepada Rasulullah sangatlah besar, bunda. Ya, Rasulullah diajarkan berdagang, Rasulullah diajarkan mengembala, gitu ya. Maka ketika Rasulullah kehilangan pamannya, wajar. Ya Rasulullah sedih, Rasulullah berduka, gitu ya. Lalu apa yang terjadi Ustaz setelah Rasulullah itu kehilangan dua orang yang paling dicintai? Ketika kehilangan itu ayah bunda, Rasulullah menghadapi perlakuan yang tidak mengenakan dari kaum kafir Quraisy ketika itu. Ya,
Rasulullah mendapat perlakuan yang buruk, ya, penghinaan yang begitu panjang, ya, pengasingan oleh kaum kafir Quraisy. Dulu ketika masih ada Abu Thalib, ayah bunda, ya masih ada Bunda Khadijah, nggak ada yang berani sama Rasulullah ketika itu, karena ada yang membela. Ya. Namun ketika Rasulullah kehilangan dua orang yang paling mencintainya, Rasulullah mendapatkan perlakuan dan penghinaan yang begitu pedih dari kaum kafir Quraisy ketika itu. Ya, lalu tidak lama kemudian juga Rasulullah berdakwah, ya, ke Taif. Bukannya Rasulullah mendapatkan perlakuan yang baik di sana, tapi justru sebaliknya. Rasulullah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Rasulullah diarak, ya, Rasulullah dilempari kotoran onta, Rasulullah dicaci, dihina, maka sampai berdarah-darah di sana. Ya, lalu setelah kejadian tahun kesedihan itu, ibunda, ya, berturut-turut, ya, duka yang semakin bertambah. Justru Allah hadiahkan kepada Rasulullah berupa apa? Berupa Isra Mi'raj gitu ya, ibunda. Begitupun kita, ya, saya yakin kita pasti pernah mengalami kehilangan ya, ibundanya. Ada yang pernah mengalami kehilangan di sini? Ya, bisa jadi ayah bunda, justru Allah akan menghadiahkan Isra Mi'raj dalam hidup kita. Ya, dengan hadiah yang begitu indah. Ya, seringkali hadiah indah itu Allah berikan ketika kita sudah melewati bab tersulit dalam hidup. Ya, jadi kalau misalnya ayah bunda merasa gitu ya, ya Allah, kenapa ya Allah ya, kok hidup hamba berat banget ya Allah. Ujian seolah-olah bertubi-tubi dalam hidup hamba. Jalan kayaknya nggak kelihatan, jalan kayaknya kok buntu, pertolongan seolah-olah belum datang, doa kok kayaknya belum dikabulkan. Kak, bisa jadi ayah bunda, Allah sedang menyiapkan Isra Mi'raj untuk hidup Anda. Ya, tentu dengan versi kita masing-masing ya. Ya, saya pun juga kayak gitu ayah bunda. Saya pernah mengalami episode kehidupan yang berat gitu ya untuk dijalani. Ya, ketika awal nikah gitu ya, kehilangan anak-anak yang disayang gitu ya. Anak-anak, ya, kehilangan dua sekaligus gitu. Ya, anak saya waktu itu kembar, ayah bunda, ya, dua-duanya cewek-cewek gitu ya, kembar, cantik-cantik gitu ya. Tapi nggak lama kemudian ya, qadarullah, karena ada satu dan lain hal ya, qadarullah, Allah panggil gitu ya. Di usia 4 bulan, kemudian yang kedua di usia 11 bulan gitu ya. Dalam waktu ya sama gitu ya, dalam waktu kurang lebih 1 tahun gitu ya. Nggak nyampe 1 tahun, kehilangan dua orang yang sekaligus. Berat memang kayak itu ujiannya. Saya juga ngerasa kayak ujian terbesar saya itu kayaknya di anak gitu ya. Tapi saya ngerasa kayak gitu ya. Karena mungkin ya, karena mungkin ya terlalu mencintai gitu kali ya. Terlalu mencintai anak. Karena biasanya kita itu diuji dengan yang paling kita cintai ya bunda. Ya, ujian berat itu biasanya Allah hadirkan kepada suatu hal, ya, entah itu manusia, makhluk hidup ataupun benda mati secara materi gitu ya. Kalau misalnya kita lebih mencintai gitu ya, sangat mencintai pasangan kita, maka hati-hati. Nanti biasanya ujian dari pasangan. Kalau kita terlalu mencintai anak ya bisa jadi nanti ujian dari anak. Kita terlalu mencintai orang tua gitu ya. Nanti biasanya ujian dari orang tua ya.
Begitupun kalau kita terlalu mencintai harta gitu ya, terlalu mencintai uang gitu. Biasa nanti ujian dari uang. Kita terlalu mencintai pangkat, jabatan, ya. Maka biasa nanti kita diuji dari pangkat jabatan itu, ya. Maka kalau kita mencintai sesuatu itu, jangan terlalu berlebihan, ayah bunda, ya. Kalau kita mencintai sesuatu itu, kalau bisa cintanya itu segitiga, ya. Cinta segitiga gimana mas maksudnya? Kita, gitu ya. Kita di pojok bawah kiri, kemudian di pojok bawah kanannya dia, kemudian di atasnya adalah Allah gitu. Ya. Kita, dia, Allah. Jadi ketika cinta kita kepada Allah, kita sama-sama mencintai Allah, ya, sama-sama tujuan kita cintanya Allah gitu, maka secara nggak langsung ketika kita sama-sama naik ke atas, maka cinta kita kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita juga akan semakin dekat, ayah bunda. Ya. Tapi kalau misalnya kita cintanya itu cinta satu arah gitu ya, satu sisi, satu dimensi doang gitu ya, cinta kepada manusia doang ya, justru nanti Allah akan menjauhkan ya dari cinta kita kepada manusia. Dan biasanya nanti ujiannya adalah sesuatu yang paling kita cintai itu gitu ya. Jadi cinta yang sehat adalah cinta segitiga ya. Itu pun Rasulullah mencintai orang yang paling disayangi itu kemudian eh, kehilangan tahun kesedihan maka Allah hadirkan ya di puncak di puncak kesulitan, di puncak dukanya, di puncak kepahitan dalam hidupnya, kesedihan. Allah hadirkan kepada Nabi Muhammad Isra Mi'raj dan Allah berikan hadiah oleh-oleh dari Mi'raj itu adalah sholat gitu ya. Begitupun kalau misalnya ibu bunda sekarang mengalami kesedihan gitu ya, kepahitan, maka jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, ayah bunda. Ya. Bisa jadi nanti setelah ini, ayah bunda, Allah sudah menyiapkan kado terindah untuk kita. Seringkali kenapa kado itu nggak jadi datang ya karena kita udah terlalu terburu-buru untuk suuzon sama Allah, gitu ya. Padahal kadonya udah Allah siapkan di ujung sana gitu ya. Ya, karena hidup itu kan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan episode kehidupan. Ya, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah. Ada kalanya kita di puncak, ada kalanya kita jatuh terbenam. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Ya. Jadi ya bunda, kehidupan itu nggak selalu kita sulit mulu. Ya. Nggak selalu episodenya sedih terus gitu. Enggak. Ya. Sekarang sedih gitu ya mungkin. Berarti nanti sebentar lagi episode bahagianya. Gitu. Sekarang lagi sulit gitu ya. Maka nanti siap-siap setelah ini episode mudahnya. Itu. Jadi kita juga harus terus berprasangka baik kepada Allah. Gitu ya. Begitupun kalau kita lagi di atas, jangan sombong gitu ya. Karena itu pun nggak selamanya, nggak kekal. Kita di atas, yang nggak lama kan nanti juga akan kembali ke bawah lagi. Ya seperti roda kehidupan, ya terus berputar. Maka ketika di atas, kita jangan ujub, jangan sombong, gitu ya. Kita bersyukur, responnya apa? Responnya syukur. Ketika kita di bawah, kita sedang mendapatkan musibah, kita dalam episode kesedihan, maka kita jangan teramat dukanya juga terlalu dalam. Ya, jangan terlalu berlebihan juga ya Bunda. Kita ganjel. Ganjalan bawahnya apa? Sabar. Ya. Jadi syukur dan sabar inilah dua kendaraan yang insya Allah bisa membuat kita selamat dalam hidup ini. Ya, syukur dan sabar. Itu ya. Ajabanil amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Falaisa zalika li ahadin illa muslim. In asobatu syarra usyakaro fakanat khairul lahu wa in asobatu dharra usabaro fakanat khairul lahu. Ya.
Jadi begitulah keadaan orang beriman, semuanya baik, kata Allah, nggak ada yang buruk. Ketika dia dikasih kemudahan, dikasih karunia sama Allah, dia bersyukur dan itu baik untuknya. Tapi ketika dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, dia bersabar dan itu pun baik baginya. Ya, syukur, sabar. Lagi di atas kita syukur, lagi di bawah kita bersabar. Udah, insya Allah Allah akan memberikan kita pertolongan. Ya, next. Oke, Ustadz, Coach, kalau gitu kapan ya terjadinya Isra Mi'raj itu? Oke, next, Ustadz Khalid. Lalu kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu? Ya, kalau kita lihat Bunda di timeline ya, timeline dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Mekah ya. Kalau secara waktu dan tanggal, para ulama itu berbeda-beda pendapatnya. Ya, hari ini tanggal sekian, hari ini tanggal sekian, ini waktu sekian, ini waktu sekian, punya pendapat yang beda-beda. Ya, tapi semua sepakat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah wafatnya istrinya Nabi Muhammad SAW, Bunda Khadijah, dan juga pamannya, ya Abu Thalib, itu ya. Jadi waktunya itu di antara tahun ke-11 kenabian, ya. Tahun ke-11 kenabian menuju hijrahnya Nabi Muhammad ketika itu, ya. Jadi kalau secara usia itu ya, kalau misalnya Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi, menjadi rasul di usia 40, maka peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi ketika Nabi usianya kurang lebih 50 atau 51 tahun. Itu ya. Intinya setelah setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra dan juga pamannya Abu Thalib. Ya. Oke, next. Start. Ya. Oke, next. Nah, lalu apa Ustadz? Apa coach? Pelajaran hikmah terdalam yang bisa kita ambil, yang bisa kita amalkan, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan ini dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, setidaknya ada tiga, Ayah Bunda. Ada tiga hikmah, tiga pelajaran yang bisa kita ambil, kita bisa bawa pulang gitu ya. Hikmah terdalam dari peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Yang pertama, oke, next. Yang pertama, yuk baca bareng-bareng. Hikmah ruhiyah yang pertama yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah dengan peristiwa Isra Mi'raj ini membuat kita semakin meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semakin meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bunda, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Ya. Di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah harusnya membuat kita semakin yakin ya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat ke-26 dan 27, Allah katakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tu'liju laila fin nahar wa tu'liju nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan,
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang kau hendaki, engkau hinakan orang yang kau hendaki. Ya, di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau beri rizki siapa yang kau kehendaki tanpa hisab. Bighairi hisab. Masya Allah. Dari ayat ini aja udah jelas, Bunda. Harus membuat kita semakin yakin sih. Ya, iman kita semakin kuat, semakin menghujam. Tidak ada yang paling besar dalam hidup kita kecuali Allah. Tidak ada yang paling kuasa dalam hidup kita kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai segala sesuatu dalam hidup kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa merubah hidup kita kecuali Allah. Tolong kita keluar dari kesempitan hidup kita kecuali Allah. Ya, ya. Coba Anda bayangkan, Bunda. Ya, Nabi Muhammad SAW aja diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, lalu diangkat ke Sidratul Muntaha. Ya. Seakan-akan Allah itu pengen bilang kepada kita, wahai hambaku, jangan kau ukur kekuasaanku dengan logikamu. Ya. Seringkali kita gelisah karena masalah terlalu besar, ya nggak ya Bunda? Rezeki terasa sempit, masa depan tampak gelap, doa seperti belum terjawab, ya. Tapi Isra Mi'raj ini mengajarkan kita bahwa yang besar itu bukan masalah kita, ya Bunda. Tapi yang besar itu adalah Allah kita. Bahkan Allah aja mampu memperjalankan hambanya dalam satu malam, ya, melintasi ruang dan waktu, ya. Maka sangat mudah bagi Allah untuk mengubah kesulitan menjadi kemudahan. Ya kata Allah, apalagi cuma masalah kita, ya Bunda. Itu mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya. Ya, hutang-hutang kita yang mungkin belum lunas, sakit yang belum sembuh, pasangan kita yang mungkin belum baik, ya, doa-doa kita yang mungkin seakan-akan belum mewujud pengabulannya, kata Allah itu mudah. Ya, kalau tinggal bilang apa? Kun, fayakun. Ya, sebagaimana Allah katakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, maka harusnya dengan hikmah yang pertama ini harusnya membuat hati kita menjadi lebih tenang. Ya, karena orang-orang yang yakin akan kebesaran Allah harusnya dia nggak mudah panik. Ya. Dia punya masalah, tapi kita nggak boleh kehilangan harapan. Kita kita boleh punya masalah, Bunda, tapi kita nggak boleh kehilangan harapan. Ya, karena dia sadar bahwasannya hidupnya itu dalam genggamannya. Ya. Kemudian orang-orang yang yakin akan kebesaran Allah harusnya juga membuat ketergantungan ketergantungan dia hanya bergantungnya kepada Allah, total bergantung kepada Allah, ya. Menjadikan Allah sebagai pusat sandaran hidupnya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang bisa menolongnya, ya. Karena seringkali banyak kekecewaan kita itu hadir karena kita terlalu berharapnya kepada siapa? Kepada manusia, ya Bunda, ya. Padahal kalau kata Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, aku telah merasakan semua kepahitan dalam hidup, ya, dan tidak ada yang paling pahit kecuali berharap kepada manusia.
Ya, kalau kita berharap kepada manusia, maka siap-siap hati kita untuk kecewa, gitu ya. Maka harusnya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini membuat gantungan kita hanya kepada Allah. Jadikan Allah sebagai tempat bergantung, ya. Manusia yang bisa mengecewakan, tapi Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Manusia bisa meninggalkan, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Itu ya, Ibnu ya. Maka dengan hikmah yang pertama ini aja harusnya bisa memperbarui cara pandang kita, ya. Tanamkan dalam hati kita, ya Bunda, Allah lebih besar dari rasa takut kita, Allah lebih besar dari masalah kita, Allah lebih besar dari luka kita, dan Allah lebih besar dari apapun yang sedang kita hadapi. Ya, kalau kita keyakinannya seperti itu, Ayah Bunda, insya Allah kita akan lebih ringan dalam menjalani kehidupan. Doa kita akan lebih khusyuk dan masa depan terasa lebih terang. Karena kita berjalan bersama Allah yang Maha Besar. Ya, kita selalu melibatkan Allah dalam setiap prosesnya. Itu ya. Itu yang pertama. Ya, hikmah ruhiyah yang pertama dari peristiwa Isra Mi'raj harus membuat kita semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu, ayah bunda, dengan peristiwa Isra Mi'raj harusnya membuat kita semakin berhusnuzon kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ana inda zoni abdi bi." Ya, aku sesuai dengan prasangka hamba hambaku. Ya, Ana inda zoni abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka yang baik, maka Allah akan memberikan kita kebaikan. Ya, kalau kita berprasangka yang buruk, maka Allah pun akan memberikan keburukan. Ya, karena kalau kita berprasangka yang baik, Allah pun akan memberikan kebaikan. Kalau kita berprasangka yang buruk, Allah juga akan memberikan keburukan, ayah bunda. Ya, jadi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini harusnya membuat kita juga semakin semakin berhusnuzon kepada Allah. Ya, bahkan berhusnuzon ini penting banget, ayah bunda. Bahkan Rasulullah itu pernah bersabda dari Jabir bin Abdullah, aku mendengar 3 hari sebelum Rasulullah meninggal dunia. Yakul, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Masya Allah. Ya, bahkan Rasulullah aja sampai berdoa agar diberikan hati yang mudah berbaik sangka kepadanya. Gimana doanya? Allahumma as'aluka taufiq lima habika minal amal wa sinduka tawakkuli alaik wa husnul zonni bik. Ya kata Rasulullah, ya Allah karuniakanlah kepadaku taufik, ya, untuk mengerjakan amal-amal yang Engkau cintai, dan karuniakanlah kepadaku ya Allah tawakal yang benar dan hati yang mudah berbaik sangka kepadamu. Masya Allah. Ya, indah banget ya Bunda. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, jadi satu hal yang harus kita yakin dalam hidup ini, apapun kondisi kita sekarang, apapun episode kehidupan yang sekarang sedang kita jalani, yakini bahwa semua pasti yang terbaik dari Allah. Allah is the best planner, ya, in our life.
Allah itu sebaik-baik ya membuat perencanaan dalam hidup kita ya Bunda. Ya. Kalau misalnya hidup kita ini diibaratkan seperti sebuah film yang panjang ya Bunda. Ya, saya mau nanya, kita bisa nggak ngambil kesimpulan ketika nonton film? Ketika filmnya itu belum selesai, masih di tengah-tengah, bisa nggak ngasih kesimpulan? Nggak bisa, ya. Kenapa? Karena filmnya belum selesai. Siapa tahu ada yang namanya plot twist, ya nggak? Plot kebalikan, gitu ya. Begitupun dalam kehidupan kita, Ibunda. Kalau misalnya hidup ini diibaratkan seperti sebuah film panjang, yang Allah adalah sutradaranya, dan kita adalah para pemainnya, kita nggak bisa buru-buru ngambil kesimpulan, ya. Kenapa? Karena filmnya belum selesai, ya Bunda. Sedang diputer, ya. Begitu dalam hidup kita, ya Bunda. Kalau kita udah berdoa, kenapa ya Allah ya? Kok rasanya doa hamba belum mewujud nyata? Maka yakin ya Bunda, ada beberapa cara Allah tuh mengabulkan doa hambanya. Yang pertama yes, yang kedua no, yang ketiga wait. Yang pertama yes, ya. Ketika inginan kita sesuai dengan inginnya Allah, kita minta A, Allah kasih A. Pernah ngalamin kayak gini? Saya kan pasti pernah ya Bunda. Nggak mungkin lah kita minta sesuatu nggak pernah dikabulkan sama Allah sesuai apa yang kita inginkan, nggak mungkin. Ya, misalnya anak kita lagi sakit gitu ya, kita berdoa ya Allah berikanlah kesehatan untuk anak hamba ya Allah. Nggak lama anak kita sehat. Ya, kita lagi di jalan, kita minta perlindungan sama Allah ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Hamba mau mencari nafkah, mau mencari rizki yang halal ya Allah. Mudahkan ya Allah, lindungi hamba, selamatkan hamba ya Allah. Alhamdulillah. Selamat berangkat, selamat pulang selamat. Ya. Dan apapun itu, saya yakin pasti pernah. Ya, pasti pernah. Ya. Begitupun saya, ya, Bunda. Ya, saya saya pun berdoa kepada Allah gitu ya. Jadi ketika eh, istri istri saya hamil yang pertama itu, kalau dulu ada kelainan gitu ya, Bunda ya. Ada kelainan yang membuatnya itu secara singkat harus lahirnya itu prematur gitu ya. Jadi belum waktunya udah lahir ketika ada kelainan dan sebagainya. Ya. Dan di kehamilan yang kedua gitu ya, saya berdoa satu aja, saya nggak minta apa-apa. Ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan prosesnya ya Allah. Jadikan ya Allah anak hamba yang lahir dalam keadaan sehat, selamat ya Allah, ibu dan anaknya ya Allah, sehat sempurna. Amin. Alhamdulillah Allah kabulin. Ya, kehamilan yang kedua itu hamil lancar, ya Bunda. Ya, prosesnya lancar juga. Ketika persalinan lancar gitu ya. Ya, alhamdulillah lahirnya juga nggak prematur, sesuai dengan waktunya. Kemudian anaknya juga sehat, ibunya sehat, alhamdulillah. Begitu pun saya yakin ibunda pasti udah sering ngalamin kayak gitu. Kita minta sesuatu, Allah suka kabulkan. Seperti apa yang kita minta, ya. Atau yang kedua, yang pertama yes, yang kedua no, ya. No, kenapa? Karena menurut pengetahuan Allah, ya, yang ini tidak baik untuk kita, ya Bunda. Maka Allah ganti dengan yang jauh lebih baik dan jauh lebih kita butuhkan. Ya. Dan seringkali kita baru sadar bahwa Allah pilihkan kita yang jauh lebih baik ketika kapan? Ketika nanti waktu yang menjawabnya. Ya enggak? Ketika nanti mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kita baru sadar, iya ya Allah ya, Alhamdulillah, makasih ya Allah. Coba ya Allah, dulu kalau misalnya hamba nggak di PHK ya Allah, kayaknya hamba nggak bisa jadi pengusaha sukses kayak sekarang.
Tapi ketika dulu pas lagi di PHK gimana? Nangis-nangis gitu ya, sedih ya Allah. Nyalah-nyalahin Allah, nyalah-nyalahin takdir gitu. Nggak terima dan sebagainya. Ya, padahal Allah sudah menyiapkan atau sedang Allah ganti dengan yang lebih baik dan lebih kita butuhkan. Dan seringkali nanti waktu yang menjawab kok, gitu ya. Makanya tugas kita udah husnuzon aja, ya. Nggak usah banyakan ngatur. Toh hidup kita udah ada yang ngatur, ya. Allah yang menciptakan kita. Nggak mungkin Allah menzolimi kita ya Bunda, ya. Sederhananya kayak gini, logika sederhananya ya Bunda. Misalnya Anda punya anak gitu ya. Anda punya anak. Kira-kira Anda tega atau tidak untuk melemparkan anak Anda di kompor, di kompor atau di api yang sedang berkobar? Tega nggak? Saya yakin nggak akan pernah tega ya Bunda. Nggak akan pernah tega. Kenapa? Ya, itu anak saya Mas. Masa saya tega sama anak saya sendiri Mas? Ya, walaupun mohon maaf mungkin senakal-nakalnya anak kita ya Bunda. Ya, sebagai orang tua pasti kita nggak akan sebegitunya tega ya untuk mencelakakan anak kita. Ya, itu kita, ya Anda yang cuman melahirkannya, apalagi Allah. Allah yang menciptakan kita, Bunda. Nggak mungkin tega membuat kita sengsara. Ya, nggak mungkin Allah itu sampai sebegitunya tega untuk menzolimi kita. Nggak. Allah itu bahkan nggak pernah menzolimi kita sedikit pun. Kita yang sering zolim kepada diri kita sendiri. Kita yang sering zolim sama Allah. Ya, termasuk masalah-masalah kita juga disebabkan karena dosa-dosa kita sendiri. Ya, justru Allah seringkali ingin membersihkan dosa-dosa kita. Ya, itulah maha, maha pemurahnya Allah. Masalah yang sekarang sedang kita hadapi seringkali disebabkan karena dosa-dosa kita. Tapi dengan masalah ini, justru Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ya nggak ya Bunda? Itu kan indah banget gitu. Itu kan di antara maha pemurahnya Allah. Lo orang masalahnya aja karena kita, ya. Tapi justru dengan masalah itu, kalau kita mau sabar dalam menjalaninya, kita mau ridho, justru akan menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya. Dan kata para ulama ya Bunda, kalau setiap kita berprasangka baik kepada Allah terhadap sebuah takdir, maka Allah akan berikan dengan yang jauh lebih indah, yang jauh lebih baik dari apa yang kita sangkakan. Ya, itu. Jadi setiap kali kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan dengan takdir yang jauh lebih baik dari apa yang kita sangkakan. Masya Allah. Jadi apapun yang keluar kalimat Allah, ya. Ketika ketika mendapatkan musibah, gitu ya, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah ya Allah. Semua datang dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau. Everything comes from Allah dan everything shall return to Allah. Ketika mendapatkan nikmat, Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Haza min fadli Rabbi. Ya, kita bersyukur. Kita balikin lagi ya Allah. Ini karena Engkau ya Allah. Ini darimu ya Allah. Makasih ya Allah. Ketika melihat pemandangan yang menakjubkan mata kita, kita ucapkan Masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang tidak kita sukai, kita ucapkan Subhanallah. Ketika kita mendapati kejadian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita ucapkan Qadarullah. Ya, jadi semuanya itu indah, Bunda. Ya, kita berhusnuzon kepada Allah. Ya, begitu Nabi Muhammad SAW, Bunda. Ya, sebelum Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari Allah berupa Isra Miraj, sebelum mendapatkan hadiah itu,
Episode kehidupannya susah apa enggak? Susah. Ya. Sulit apa enggak? Sulit. Ya. Dan justru Isra Mi'raj itu datang bukan di masa yang mudah. Ya. Isra Mi'raj itu datang bukan di masa yang mudah. Justru Isra Mi'raj itu hadir setelah tahun kesedihan. Ya. Wafatnya istrinya Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra dan juga pamannya Abu Thalib. Dan ketika itu juga Rasulullah mendapatkan penolakan di Taif. Bahkan luka secara fisik dan batin. Secara manusia, Nabi bisa aja merasa jalan dakwahnya tertutup. Ya, tapi nggak lama kemudian Allah datangkan Isra Miraj. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad, jangan menilai rencanaku dari luka hari ini. Di balik kesempitan ada keluasan yang belum engkau lihat. Ya. Jadi Allah itu tidak langsung mengubah keadaannya dengan memberikan semua yang Rasulullah minta, tapi Allah kuatkan keyakinannya, Bunda. Ya. Begitu dalam hidup kita. Bisa jadi Allah tidak langsung menghilangkan semua masalah-masalah kita, enggak. Masalahnya masih ada, tapi hati kita lebih tenang dalam menjalaninya. Masalahnya masih ada, tapi dada kita lebih lapang dalam mengarunginya. Masalahnya masih ada, tapi Allah tambah keyakinan kita kepadanya. Ya. Jadi Allah tidak langsung mengubah keadaan Nabi Muhammad ketika itu, tapi Allah hadirkan Isra Miraj untuk apa? Untuk menambah keyakinannya kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena ketika pondasi tauhidnya udah mantap, Bunda, ya, maka tidak ada masalah yang besar. Semua masalah kecil. Kenapa? Karena dia yakin bahwasannya ada Allah yang maha besar. Indah nggak, Bunda? Ya. Kalau yang diubah keadaannya mungkin sekarang mungkin selesai masalahnya, tapi ketika ada masalah lain di kemudian hari, maka akan terjadi seperti itu lagi. Ya. Tapi ketika yang diubah adalah keyakinannya, ya, mindsetnya, tauhidnya, keyakinannya kepada Allah, maka ketika nanti ada masalah lagi di kemudian hari, maka semua jadi enteng untuk dijalani. Ya, disinilah kita belajar husnuzon, ya Bunda. Next, ya, ya, next, Ustadz Khalid. Maka disinilah kita belajar husnuzon. Seringkali kita mengira ketika kehilangan berarti Allah meninggalkan. Enggak, Bunda. Padahal ketika kita kehilangan bisa jadi Allah sedang menyiapkan penggantian yang lebih indah. Ya. Bukankah Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan apa yang beliau inginkan di Taif? Ya. Tapi apa yang Allah beri? Justru yang Allah beri jauh lebih indah. Ya. Allah berikan apa? Allah berikan perjalanan ke langit. Ya. Pertemuan dengan para nabi dan hadiah sholat. Ya. Perintah sholat. Ya. Jadi di antara maksud Allah juga kenapa Allah takdirkan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya, ya, di setiap lapisan langitnya. Karena setiap karena Allah kepengen para nabi-nabi itu juga ingin mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau berkecil hati. Ya, kenapa? Karena ada Allah yang maha besar, karena ada Allah yang maha kuasa. Ya, engkau nggak sendirian, ada Allah yang selalu menemani. Jadi, jadi setiap proses itu ada maknanya, Ibunda. Ya, para nabi-nabi yang lain juga kepengen menyemangati Rasulullah ketika itu. Ya, ya. Jadi gitu ya Bunda. Next, satelit. Jadi husnuzon itu adalah kunci. Kunci kemenangan, kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan ayah Bunda.
Justru kalau kita suzon ya, malah itu membuat hati kita jadi gelap, ya, membuat hati jadi sempit, gelisah dan sebagainya. Ya. Dan Isra Mi'raj juga mengajari kita bahwasannya episode terindah seringkali diawali dari bab tersulit. Ya. Allah tidak menjelaskan mungkin seluruh rencananya, tapi Allah meminta kita percaya. Kata Allah, kau masih percaya sama aku enggak? Ya, kau masih percaya sama aku enggak? Gitu ya. Seperti gini ayah bunda, kalau misalnya Anda pernah berjalan gitu ya, sama anak-anak yang masih kecil gitu ya. Anak kecil yang digandeng sama ayahnya gitu ya, melewati jalan yang gelap. Anak kecil itu nggak tahu arah ya, tapi dia tenang. Kenapa? Karena yakin yang menggandengnya itu penuh kasih. Yang menggandengnya itu ayahnya. Begitulah seharusnya kita bersama Allah juga ya bunda. Ya, maka tanda kita memahami Isra Mi'raj itu adalah berubahnya cara bicara kita ke Allah. Bukan lagi kita ngomong ke Allah kayak gini, ya Allah kenapa aku diuji? Tapi kita harus ngomong kayak gini, ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan kepada hamba? Ya, bukan lagi kita ngomong ke Allah kayak gini, kenapa jalanku sulit ya Allah? Tapi kita mengatakan, ya Allah, hamba yakin di balik ini ada kebaikan yang banyak darimu ya Allah. Ya, maka semoga ayah bunda melalui peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi momentum kita ya untuk menjadikan kita semakin yakin kepada Allah ya, menjadikan hati kita semakin lembut dan semakin mudah berbaik sangka karena kita yakin bahwa skenario Allah selalu lebih indah dari apapun rencana kita ya. Anna inda zoni abdibi, jadi Allah itu memperlakukan kita sesuai cara kita memandangnya. Kalau kita yakin Allah baik, kita akan melihat kebaikan. Tapi kalau kita curiga sama takdir, maka hidup kita terasa sempit ya. Hidup kita terasa sempit ya. Takdir Allah terlalu indah untuk dicurigai ayah bunda. Maka harusnya dengan peristiwa ini bisa mengubah mindset kita, prasangka kita ya. Kita harus yakin bahwasannya Allah itu pasti akan memberikan kita yang jauh lebih baik dan lebih indah. Itu ya bunda ya. Lalu gimana caranya Ustadz agar kita bisa belajar husnuzon? Yang pertama ayah bunda yakin, yakin dan terima bahwa semua yang datang dari Allah pasti yang terbaik. Ya, sebagaimana firman Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu ya, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu tapi itu baik bagimu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu tidak baik bagimu. Aku lebih tahu sedangkan kamu tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu yang pertama ya Bunda. Yang kedua, yakin bahwasannya ujian yang diberikan Allah itu berbanding lurus dengan kemampuan kita. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu nggak mungkin membebani kita di luar kemampuan kita ya Bunda. Ya, kalau Allah ngasih kita masalah, pasti Allah tahu kita sanggup, kita mampu. Maka yang Allah uji itu bukan kemampuan, tapi yang Allah uji adalah kemauan. Mau nggak kita husnuzon sama Allah? Mau nggak kita melibatkan Allah? Mau nggak kita sabar? Mau nggak kita ridho? Mau nggak kita memohon kepada Allah? Ya, ya. Kemudian yang ketiga, yakini bahwa bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi bersama ma'a ayah bunda. Jadi setiap ada satu kesulitan
pasti ada dua kemudahan yang mengikutinya. Ya, seringkali kita terlalu fokus dengan satu pintu yang tertutup, tapi kita nggak sadar ada dua jendela yang terbuka ketika itu. Tapi kita fokusnya ke pintu yang tertutup, terus kita fokusnya sama masalahnya, terus tapi kita nggak sadar, kita nggak fokus dengan kemudahan yang Allah berikan. Jadi kalau misalnya Anda punya 50 kesulitan, maka yakin bahwa ada 100 kemudahan yang Allah berikan bersama dengan kesulitan itu. Itu ya Bunda ya. Oke, next. Ini jam setengah 10 ini. Waktunya udah mau habis. Yang ketiga apa ya Bunda? Yang ketiga di antara hikmah ruhiyah yang bisa kita hadirkan, yang bisa kita ambil dari kisah Isra Mi'raj adalah kita semakin berserah diri dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah 153, Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat ay bunda. Jadi clear di sini pesannya bahwa di antara cara yang bisa kita hadirkan agar kita bisa mendapat pertolongan Allah adalah dengan cara apa? Sabar dan sholat. Ya, next. Dan ternyata sabar itu ada tiga hal ay bunda. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Ya, ay bunda malam-malam kayak gini belajar, ya kita ngezoom bareng di kalam, sabar nggak? Sabar, ya. Kalau nggak sabar kita nggak akan datang ke sini ya bunda. Lebih baik kita tidur gitu ya, udah malam gini ngapain sih ikut kalam gitu ya. Lebih baik kita ngobrol sama mungkin pasangan, nih family time dan sebagainya. Tapi enggak, kita sabar, sabar kita ngaji bareng-bareng di sini gitu ya. Ayah bunda setiap hari tahajud sabar nggak? Sabar, sabar dalam tahajud gitu ya. Karena nggak mudah gitu ya. Orang-orang mungkin lagi pada tidur gitu ya. Kita udah bangun, gelar sajadah, kita sholat sabar. Kemudian kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat ya. Begitupun meninggalkan maksiat itu juga harus sabar ya. Ada kita ngelihat orang mungkin ada ibu-ibu gitu ya, kita lagi lewat gitu ya. Kayaknya lagi pada ngomongin orang gitu ya. Kita sabar. Jangan ikut-ikutan gitu ya. Jangan ikut-ikutan nimbrung gitu ya. Ya, apalagi kalau misalnya kita ngomongin selebriti lah ya, atau hal-hal yang lagi viral sekarang ya. Enggak, jangan. Sabar. Enggak, Bu. Saya nggak mau ngomongin orang, Bu. Dosa, Bu, gitu. Ya, apalagi misalnya, ayah bunda kepengen beli rumah gitu ya. Ya, ditawarin untuk KPR. Sabar nggak kita? Sabar. Tahan, tahan. Nggak ada, Mas. Lebih baik saya ngontrak, Mas. Daripada saya harus punya, beli rumah tapi harus KPR nggak nih, Mas. Sabar. Lebih baik saya ngontrak. Sabar, ibu. Ya, yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, kita dihadapkan dengan musibah, masalah gitu ya. Mungkin ada yang lagi sakit ya, ada yang mungkin lagi punya masalah hutang, ya, masalah finansial, masalah hubungan. Kita sabar, ya. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar, ya. Dan di ayat yang lain juga Allah katakan innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita sabar ya bunda, secara nggak langsung kita sedang mengundang cintanya Allah dalam hidup kita. Oke, next. Ya. Dan di antara hikmah yang kita dapatkan juga ya Bunda, dari peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah sholat ya ini ya. Dari peristiwa Isra Mi'raj salah satu hasil yang diperoleh Rasulullah perintah sholat. Ya, pada awalnya kan kita sama-sama tahu ya kisah ini. Memerintahkan Allah memerintahkan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam ya. Kan tapi Rasulullah ya berdialog dengan Nabi Musa ketika itu ya mohon keringanan agar dikurangi ya jumlah rakaatnya. Oleh karena itu Rasulullah mohon kepada Allah agar diberikan keringanan dan pada akhirnya Rasulullah menerima perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam gitu ya, disaharikan dari hadis riwayat Al-Bukhari.
Dan ini menunjukkan bahwasannya besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya dan Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya. Next. Dan juga jangan cuma kita jadikan sholat sebagai kewajiban ayah bunda, tapi juga sebagai kebutuhan. Ya. Kenapa? Karena sholat itu juga adalah di antara cara agar kita bisa berkomunikasi kepada Allah. Ya. Berkomunikasi langsung kepada Allah. Ya. Karena posisi terdekat seorang hamba dan Robnya adalah ketika posisi sholat, posisi sujud, ya. Jadi ketika sholat, bunda. Jadi ketika kita sholat tuh kita bisa berkomunikasi langsung kepada Allah, ya. Dan sholat juga diantara cara kita untuk berterima kasih, ya Allah, makasih ya Allah atas segala nikmat dan karuniamu ya Allah. Hamba nggak mau minta apa-apa ya Allah, hamba cuma kepengen makasih ya Allah. Hamba cuma kepengen bilang makasih ya Allah for everything, untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Rasanya ya Allah, soal-soal hamba juga kayaknya belum mampu ya Allah untuk membalas setiap kebaikan Engkau ya Allah. Hamba cuma kepengen bilang makasih ya Allah. Alhamdulillah. Itu ya Bunda ya. Dan di antara fadilahnya juga ya Bunda, ketika kita sholat kita juga sedang mohon ampun kepada Allah ya. Karena nggak ada yang bersih dari dosa. Di antara kita nggak ada yang bersih dari dosa ya Bunda. Setiap kita pasti punya namanya dosa. Setiap kita pasti punya namanya kesalahan ya. Jangankan sehari ya. Kadang ganti menit, ganti jam juga udah ada dosa lagi kita. Ya. Yang ngomongin orang lah, yang ngomongin aib orang, gibah lah mungkin. Melihat yang tidak seharusnya dan lain sebagainya. Dusta, bohong, ada aja. Maka di antara caranya adalah dengan kita sholat. Dengan sholat itu akan menjadi wasilah kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah hapuskan salah-salah kita. Gitu ya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan ada tersisa kotoran walaupun sedikit? Salah satu menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa. Ya, jadi ya Bunda, ayo ya, yang yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah, gitu ya. Setelah kajian ini, yuk kita semakin semangat lagi, ya, untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu di awal waktu dengan khusyuk, gitu ya. Dan tentu bukan cuma sekedar kuantitas sholat, gitu ya. Kita tambah dengan sunnah, tapi yang paling penting adalah kualitas sholatnya ya, kita betul-betul sholat dengan penuh kesadaran gitu ya, dengan sepenuh rasa ya. Oke ya Bunda, next. Dan ini di antara fadilah sholat ya, untuk kehidupan teman-teman juga udah sering dengar gitu ya. Next, saya baca cepet aja gitu ya. Ya, di antara fadilah sholat adalah diselamatkan dari keburukan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bunda, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ya. Jadi setiap kita mau berbuat maksiat, kita ingat, oh iya ya, saya kan udah sholat gitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada, kenapa ya Ustadz ya? Kok ada orang yang udah sholat tapi kok masih aja ngelakuin maksiat ya? Ya bisa jadi sholatnya belum benar, ya, belum sepenuhnya benar. Ya. Kalau misalnya kita lakukan sholat dengan benar ya, betul-betul semuanya dijaga, semuanya betul-betul khusyuk dan sebagainya, sesuai dengan rukun rukun dan sah sholat, maka insya Allah ya Bunda, sholat ini akan menjadi wasilah untuk kita ngerem ya. Jadi setiap kita mau ngelakuin maksiat kita rem, jadi nggak jadi ngelakuin maksiat gitu ya. Setiap ngomongin orang kita ngerem, jadi insya Allah kita terjaga ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara fadilah sholat juga, dengan sholat juga Bunda, next, akan diberikan ketenangan Bunda ya. Orang-orang yang sholat itu dengan benar insya Allah hatinya tenang Bunda ya.
hatinya tenang, Allah karuniakan as-sakinah. Allah berikan kepadanya ketenangan di hatinya, ya. Sebagaimana yang Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a idza masyahu sarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzihum ala salatihim daimun. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia berkikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Masya Allah. Next, setelah Khalid yang ketiga, dengan sholat juga itu akan dimudahkan setiap urusan ya Bunda. Sebagaimana firman Allah di surah At-Tolak 2 dan 3, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Masya Allah. Next. Dan fadilah sholat juga akan dikabulkan doanya ya Bunda. Maka di antara waktu mustajab dalam berdoa adalah ketika sehabis sholat ya. Maka ketika sehabis sholat, perbanyaklah dengan banyak-banyak berdoa. Banyak-banyaklah mohon ampun, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyaklah mohon ampun, banyak-banyaklah kita apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi hajat kita, ayo kita berdoa ya. Jadi jangan ketika kita sudah selesai sholat, doanya Allahumma lantas jalan, jangan. Tapi kita sediakan waktu dulu sejenak untuk kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, mengadu dan merayu kepadanya. Ya. Karena itu diantara waktu mustajab dalam berdoa. Ya. Next, dan diantara fadilahnya juga orang-orang yang menjaga sholatnya, dia akan diberikan keberuntungan. Ya. Qad aflahal mu'minun alladhihum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat, dalam sembahyangnya. Ya, kita mau nggak jadi orang yang beruntung? Pasti setiap kita kepengen jadi orang-orang yang beruntung. Maka jaga sholat, ya, jaga sholat, jaga sholat. Nah, insya Allah kita masuk orang-orang yang beruntung. Ya, oke, next. Kayak ibunda, kalau semua nikmat Allah, pada akhirnya, jika kamu ingin merubah hidupmu untuk menjadi lebih baik, maka mulailah perbaiki sholatmu. Karena melalui sholatmu, Allah melihat kesungguhan dirimu. Ya, next. Dan slide terakhir, Ayah Bunda, kita baca bareng-bareng. Ya, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Maka, jika kita ingin sukses dan bahagia, selalu libatkan Allah dalam hidup kita. Berikhtiarlah, berjuanglah, berdoalah, dan sholatlah di awal waktu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ya, karena berantakannya hidupmu dikarenakan berantakannya sholatmu. Ketika kita kehilangan sholat, maka kita kehilangan segalanya. Maka jaga sholat, perbaiki sholat, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Insya Allah. Itu, hai Bunda, karena semua mati Allah yang bisa disampaikan pada malam hari ini, ya. 3 hikmah ruqyah. Apa aja? Ada yang masih ingat? Yang pertama, semakin yakin kebesaran Allah. Yang kedua, semakin berhusnuzon kepada Allah. Dan yang ketiga, semakin berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara
sabar, dan sholat. Itu mungkin yang bisa disampaikan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, menghujam ke dalam kolbu kita, menambah keyakinan kita, dan menguatkan tauhid kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakumullahu ahsan jaza. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya kembalikan kepada Ustaz Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah jazakumullah khairan katsiran kepada Bunda yang telah sampai di malam hari ini. Ayah Bunda semuanya, semoga ini menjadi semangat kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya, insya Allah bentar lagi. Dan Alhamdulillah kita juga tadi mendapatkan banyak sekali manfaat dari Ustadz yang telah bersama kita pada malam hari ini, Ustadz Anggit. Alhamdulillah, barakallah ya Bunda. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan juga keistiqomahannya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama simak ya, disampaikan oleh Bang Khalid. Silakan kita sama-sama support ayah Bunda majelis kalam ini agar senantiasa terus Allah berikan keberkahan dan juga meluas ya kebermanfaatannya dari ilmu yang disampaikan oleh guru. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Nah, kemana kita harus support ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, itu silakan Bang Khalid. Adalah ke sedekah mengharap ridho Allah di rekening BSI 4111111451. Mengucapkan ayah bunda sahabat-sahabat semuanya yang turut berinfak berapapun nominalnya, insya Allah akan bermanfaat ya untuk keberlangsungan kalam dalam menemani ya di malam Selasa dan Jumat, khususnya di malam Ahad ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga senantiasa menjadikan amal hidayah bagi kita semuanya. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, Ibu Bunda di sesi yang kedua ini, Irgi izin menyimpulkan ya dari paparan yang disampaikan oleh Guru Bunda Ustaz Anggit, yaitu tiga hikmah ruhiyah dari Bululu, dari Banjarmasin. Itu yang pertama adalah hikmah semakin yakin kebesaran Allah, dua semakin berhuzuzon kepada Allah, kemudian yang ketiga adalah semakin berserah diri. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan. Barakallahu. Sama-sama kita cukupkan ayah bunda sahabat-sahabat semuanya dengan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa keputusan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita doakan semoga Ustaz Anggit senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan dan ilmunya senantiasa meluas terus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ayah bunda semuanya, sahabat-sahabat. Jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Anggit.